salam kenal. Saya Yeri Pati Nasarani. Bersyukur kalau saya ini perdana ya, saya dapat kesempatan bisa berbagi, menyapa dimanapun teman-teman berada. Percayalah bahwa adalah anugerah kalau kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Karena nanti pada akhirnya orang-orang yang merespek dan memegang firman Tuhan adalah orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jadi hari ini kita sedang menerima apa yang dunia ini nggak bisa kasih. Tidak ada satu formula di luar Tuhan yang bisa memberikan sebuah kemampuan seperti yang diberikan oleh firman. Cuma jujur, kadang-kadang kita tidak ada nature-nya suka atau tertarik dengan firman. Biasanya dalam sebuah ibadah, part firman lah yang membuat kita kadang ngantuk, kadang kita bosan, bahkan membuat kadang tangan kita gatal untuk main handphone, untuk apapun gitu. Tapi saya mendorong kita, mari dorong diri kita untuk menerima part dari firman Tuhan. Sekalipun kadang mungkin kita nggak mengerti, mungkin orang yang menyampaikan kita nggak terlalu suka, atau mungkin tidak tidak terlalu relevan dengan hidup kita. Tapi percayalah satu saat ada satu kesulitan atau berbagai kesulitan yang solusinya hanya datang dari firman Tuhan. Jadi itu sebabnya mari buka hati kita seluas-luasnya dan izinkan firman Tuhan melepaskan kuasa yang dahsyat. Nah, saya mulai dengan ini. Di mana ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Orang kalau hidup pasti bertumbuh. Kapan pertumbuhan selesai? Waktu ada kematian. Nah, saya ingin berbicara bukan hanya pertumbuhan secara fisik, ya, tapi saya ingin juga berbicara soal pertumbuhan secara kejiwaan, secara kerohanian gitu. Di mana ada kehidupan, harusnya kita tuh bertumbuh. Maka kalau kita sudah lama ikut Tuhan, tapi hampir tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak menerima sirkulasi kehidupan dalam hidup kita. Saudara, bertumbuh itu harga mati dalam mengikut Tuhan. Bahwa semua orang harus bertumbuh. Semua orang bisa bertumbuh. Ingat, Alkitab berkata bahwa kalau ranting nempel pada pokok anggur, pasti akan berbuah. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Tuhan, pasti bersentuhan dengan kehidupan. Dan hasilnya adalah pertumbuhan. Keuangan kita bertumbuh, knowledge kita bertumbuh, kesabaran kita bertumbuh, murah hati kita bertumbuh. Artinya gini, kita tidak ada di tempat yang sama terus-menerus. Kenapa Tuhan kasih kita dua kaki? Supaya kita nggak ada di tempat yang sama terus-menerus. Artinya mungkin ada beberapa dari sini teman-teman mahasiswa baru, tapi menjadi mahasiswa baru itu cuma sependek waktu ini. Nggak lama saudara akan lulus, saudara akan menjadi alumni, saudara akan ikut reuni satu saat. Dan itu nggak akan kerasa waktunya. Nah, itu sebabnya orang makin tua, makin bertumbuh. Yang dimaksud oleh firman adalah sebuah pertumbuhan yang hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Saya ulangi, sebuah pertumbuhan yang hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Oke, nah ternyata pertumbuhan di dalam Tuhan itu punya satu syarat utama. Tanpa syarat ini, maka akan sulit seseorang mengalami sebuah pertumbuhan yang sejati. Nah, apa itu? Bertumbuh itu bersama. Jadi kebersamaan adalah sebuah komponen penting dalam pertumbuhan. Orang itu bertumbuh dalam kebersamaan. Orang itu bertumbuh di dalam satu kolam namanya kebersamaan. Makanya kita itu percaya bahwa kita tuh menyembah Allah Tritunggal, betul nggak? Itu yang sering diledekin sama sering dihina oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Orang Kristen tuh agamanya Tuhannya berapa sih? 2 apa 3 apa 1? 1 kok 3? Gitu. 1 aja nggak habis kok ada 3. Kenapa 3 tapi 1 dan nggak ada habisnya? Selalu jadi bahan ketawaan dan bahan pertanyaan. Tapi tahukah saudara, makna penting di dalam pemahaman tentang Tritunggal adalah kebersamaan. Kebersamaan itu menjadi hal penting banget di dalam Tuhan. Kebersamaan itu menjadi
tools, seperti saya bilang di awal, sebuah komponen di mana orang bisa bertumbuh. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, hidup bersosialisasi di kampus itu penting. Bersosialisasi di masyarakat itu penting, di tetangga itu penting. Ya, saya pinjam istilah populer yang lain, silaturahmi gitu. Itu penting banget. Banyak orang memutuskan jadi orang sangat rohani, nggak mau ketemu orang, doa terus sepanjang hari. Rohani sih, tapi kampungan habis itu, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bersosialisasi, nggak bisa bergaul dan sebagainya. Makanya orang kalau hidup di dalam Tuhan harusnya semakin jago dalam bergaul, semakin jago dalam berinteraksi bersama-sama, gitu. Jadi saya mau ngajak setiap kita tuh sepakat akan poin ini bahwa jangan bicara pertumbuhan kalau tidak bicara soal kebersamaan. Kenapa dia dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita? Karena kebersamaan kita dengan Tuhan itu menjadi poin penting. Nih, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah manusia cari Tuhan? Tidak. Nanti lihat tuh di Kejadian 3. Mereka kabur, main tak umpet malah dari Tuhan. Adam dan Hawa. Ya lucu ya, main tak umpet sama Tuhan. Gimana caranya? Tapi itu yang Adam dan Hawa lakukan. Begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Tuhan mencari. Bahkan ditulis di kitab Kejadian, Adam, di manakah engkau berada? Kenapa Tuhan cari kalau manusia jatuh dalam dosa? Buat Tuhan, kebersamaan itu utama. Gitu. Makanya saya punya satu statement yang ya banyak orang tidak terlalu suka sebenarnya dengan statement ini dan bahkan mempertanyakan. Setelah mengenal Tuhan, saya memahami bahwa surga gak ada artinya tanpa kita. Tuhan tanpa manusia, seakan-akan surga tuh gak ada artinya. Loh bener, makanya Yesus meninggalkan surga, menebus kita supaya nanti kita sama-sama ada di surga. Jadi kebersamaan itu menjadi poin penting. Tuhan itu butuh bersama. Itu sebabnya kita semua diciptakan. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hidup bersama itu poin banget gitu. Makanya ya sekarang muncullah istilah-istilah yang kadang-kadang orang melabelkan yang saya sebenarnya kurang terlalu setuju. Ya Kak, saya mah udah introvert dari dulu. Enggak juga. Saya kok nggak terlalu suka ya dengan label-label istilah-istilah itu gitu. Saya emang orangnya begini Kak, emang nggak tahu ya, nggak pintar bergaul aja gitu. Ya belum dicoba kali, tapi nggak bisa. Kita perlu sadar bahwa kebersamaan adalah hal yang baik untuk kita mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah orang mengerti bertumbuh, setelah orang ngerti bersama, banyak orang berpikir bahwa ini bertumbuh yang dimaksud dalam Tuhan, ini poin saya nih. Bertumbuh yang dimaksud dalam Tuhan adalah bersama. Banyak orang sepakat. Tapi yang dimaksud bersama adalah bersama-sama bahkan dengan orang-orang yang berbeda. Di sini orang mulai nggak sepakat. Makanya jarang orang mengalami sebuah pertumbuhan karena banyak orang berpikir bersama itu harus sama. Gitu. Bersama harus sama dan itu pada umumnya. Makanya kita lihat kan, orang yang suka bola ya bergaulnya sama orang suka bola. Orang suka musik sama anak musik. Anak motor sama anak motor gitu kan. Lalu anak futsal sama anak futsal. Ya, yang suka clubbing ya bergaul sama suka clubbing. Yang rohani banget biasanya bergaulnya sama yang rohani banget, ya kan? Yang setengah rohani bergaulnya sama yang setengah rohani. Yang nggak rohani bergaulnya sama yang nggak rohani. Orang itu nyaman memang bergaul dengan segmen-segmen yang sama. Makanya jangan heran, banyak anak muda kenal Tuhan lalu rasis. Aneh, anak Tuhan ikut Tuhan lalu rasis. Karena orang rasis adalah memikir kelompok dia, suku, etnis, agama dia lebih baik dibanding yang lain.
Orang itu suka menaikkan harga dirinya satu level lebih dari yang lain, kadang beberapa level. Makanya, perhatikan baik-baik, kebersamaan di dalam Tuhan bukan hanya bicara soal bersama dengan orang-orang yang sama. Bukan hanya akrab dengan orang-orang yang sama, tapi saya percaya sejatinya adalah sukacita kalau kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman seperti malam hari ini. Tapi kalau bicara soal pertumbuhan yang sejati, izinkan saya sampaikan dalam kitab Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 14 ayat 24 sampai ayat yang panjang, saya baca pelan-pelan buat saudara, sampai 30. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana datangnya lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan kami supaya pergi mencabut lalang itu? Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 30. Perhatikan baik-baik. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi sebuah perumpamaan menarik, seorang menabur benih gandum, lalu tiba-tiba ketika semua tidur, ada yang diam-diam nabur benih lalang. Lalu dua-duanya tumbuh bersama. Lalu murid-murid berpikir gini, Guru, apakah yang lalang itu harus dipangkas supaya kita tetap sesama gandum? Tapi tuannya berkata, jangan. Biarkanlah mereka tumbuh bersama. Saudara, ini yang menjadi sebuah pemahaman ya dalam sebuah kebersamaan. Kenapa saya mendorong saudara untuk terlibat di dalam komunitas di kampus saudara ini meskipun masih secara online? Karena disinilah kita dilatih supaya suatu saat kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita juga bisa punya kemampuan untuk berinteraksi dengan hal apapun yang paling beda sekalipun. Saudara tahu cara yang mudah untuk jadi berkat, cara yang mudah untuk memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang adalah izinkan orang-orang melihat supaya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu caranya sudah. Dan harusnya anak-anak Tuhan bisa. Contoh, saya sudah menikah dan saya masuk ke pernikahan yang ke-7 tahun. Papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado. Istri saya orang Tionghoa asli. Nah, ketika kami mulai membangun hubungan, mulailah terjadilah trauma-trauma tahun 99. Muncullah istilah-istilah. Van Kui, Ciko, Cokin, dan sebagainya yang merupakan sebuah stigma. Nah, adalah aneh kalau kita sudah bertuhan, kalau kita sudah kenal Tuhan, tapi kita segmen bergaulnya, segmen bersahabatnya atau bertemannya benar-benar milih-milih, gitu. Ya, kita sama-sama tahu kita hidup di dalam pengkotakan stigma. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar betul bahwa ya ini ibadah dan malam keakraban, bertumbuh bersama, tapi bukan berarti bertumbuh harus selalu sama. Nah, makanya kita butuh firman untuk menolong kita, sehingga dalam menjalani sebuah kehidupan ini, sekalipun kita bergaul, sekalipun kita berinteraksi
dengan orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang berniat jahat dengan kita, orang-orang yang merencanakan kejahatan sama kita, kita tetap mesti punya sebuah stabilitas dari kemampuan kita. Dan ya jujur, itu yang jarang orang punya. Bahkan Alkitab berkata bahwa ketika kamu ditampar pipi kanan, tetap jaga hubunganmu dengan si tampar itu dengan cara berikan pipi kiri. Apakah itu merupakan sebuah kebodohan? Jelas tidak. Apakah itu akan menjadi sebuah kebodohan buat orang yang nggak kenal Tuhan? Jelas iya. Gimana caranya tetap menjaga hubungan dengan orang yang nampar pipi kanan kita? Di situ kita butuh Tuhan. Di situ kita butuh Tuhan. Kalau saudara punya mantan yang melukai dan mengkhianati saudara, bahasa sederhananya adalah kasihilah mantanmu. Ya, saudara nih ya, saya buka sedikit apa yang terjadi. Belakangan ini kita itu dipertontonkan dengan dua pemuka agama, yang satu dari agama lain ke Kristen, yang satu dari Kristen ke agama lain. Dua-duanya ditangkap polisi karena kasus penistaan agama. Karena apa? Begitu dia convert, dia terbukti menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dua-duanya sama, dua-duanya diproses. Artinya, saudara, banyak orang nggak bisa berinteraksi baik dengan mantannya, mungkin nanti mantan perusahaan, mantan yang lain. Nah, Alkitab mengajar kita untuk tetap punya kemampuan berinteraksi sekalipun dengan orang-orang yang melukai kita. Alkitab berkata, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau kamu dianiaya, tetap pertahankan hubungan dengan cara doakan dia. Aneh, tapi itulah kebenaran firman Tuhan yang absolut, yang harusnya anak-anak Tuhan miliki. Nggak cuma knowledge tentang akademis, nggak cuma knowledge tentang motivasi, tapi kemampuan untuk bisa bersama. Ya, saya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Saya bangun satu konten di YouTube. Ya, ini konten base-nya adalah konten rohani sebenarnya, tapi ya digimikin lah dengan komedi. Namanya Domba Tersesat. Ya, partner saya yang hari ini masuk kantor polisi lalu direhab, itu adalah orang yang nggak punya agama, tapi agama sebelumnya itu Kristen. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Masuklah berita dan akhirnya direhab, bukan di penjara. Nah, teman saya itu seorang agnostik, tidak beragama, tapi dulunya dia seorang Kristen. Nah, kenapa saya rindu buat konten itu? Karena menurut saya, seorang pendeta harus bisa bergaul akrab dengan orang yang sudah ninggalin Yesus. Aneh kan? Tapi harusnya kan begitu. Apa yang terjadi pada umumnya ketika seseorang meninggalkan Yesus, maka akan dimusuhi, dijauhin, jangan bergaul dengan dia, didoain biar kena kutuk, kesambar petir, ketabrak truk, biar matinya menderita, supaya menjadi contoh buat yang lain. Gitu kan banyakan orang. Tapi ya paling enggak ada sekitar 8 episode jalan lah. Ya, 8 episode jalan, dan saya tidak keberatan gitu. Dan nilai keimanan saya tidak luntur begitu. Tapi itulah yang harus dibangun oleh anak-anak Tuhan. Enggak yang anti yang begini. Jujur, banyak banget generasi sekarang capek dengan anak-anak muda yang dalam tanda kutip terlalu rohani sampai kurang mendarat gitu loh. Nggak suka sama yang ngerokok, nggak suka sama yang ini, nggak suka sama yang ini. Akhirnya yang bergaul ya itu aja. Ya itu yang saya bilang, rohani iya, kampungan juga iya. Nggak tahu apa yang terjadi di luar. Nah, hari ini saya mendorong setiap kita bahwa ada loh kemampuan yang Tuhan mau bangun lewat firman-Nya melalui kita, supaya kita tetap bisa bertumbuh. Saya juga membuat satu konten rutin dengan seorang pemuka agama lain, namanya Habib Hussein, Habib Jafar, seorang Habib keturunan langsung Nabi. Ya, jadi kami tuh bersahabat, benar-benar bersahabat, bukan cuma gimmick aja di konten gitu. Ya, itu kan kebutuhan konten sama realita. Kadang-kadang orang, jujur, kadang-kadang orang bisa berubah setelah kamera mati, ya orang berubah.
Tapi yang saya lakukan sama sahabat saya Habib Hussein ini enggak gitu. Berapa kali saya diboncengin, kita makan sate bareng, ngobrol, nyantai. Kadang-kadang udah mulai celah-celahan dan sebagainya, dan itu rileks, nyantai. Bahkan kami tidak berharap itu jadi viral karena itu adalah normal. Kita punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Dan saya lagi buat buku, ya ini doain, lagi buat buku sama Habib. Jadi dua sisi, ya setengah halaman sisi Kristen, setengah halaman sisi Muslim. Jadi tujuan kami berdua adalah supaya ada buku Kristen di toko buku Gramedia yang bagian Islam, ada buku Islam di bagian yang Kristen. Tapi intinya adalah harusnya kita mahir banget dalam berinteraksi dengan hal-hal yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda. Tanpa berkompromi, ya. Saya tidak kompromikan nilai sedikit pun. Saya tetap komitmen, tetap cinta Tuhan, saya tidak mengkompromikan apapun. Tapi Alkitab mendorong saya untuk bisa berinteraksi. Nah, disitulah saya bertumbuh. Nah, kadang-kadang, jujur aja nih, kadang-kadang perjalanan rohani seseorang gitu tidak meletakkan bertumbuh bersama dengan yang beda ini jadi punya satu porsi yang besar gitu. Sehingga ya coba ya misalnya gini, saya lakukan ini ke banyak ketua pemuda di banyak gereja, termasuk pemimpin-pemimpin rohani di komunitas. Biasanya semakin rohani seseorang, cek aja phone book-nya. Ya udah sama semua lah itu teman-temannya, bergaulnya. Nah sehingga kadang-kadang orang nggak menjadi lentur dan bisa melakukan hal-hal yang jadi berkat buat banyak orang gitu. Jadi saya tahu ada istilah populer dalam kekristenan, yaitu untuk kalangan sendiri. Tapi togetherness tidak hanya melihat untuk kalangan sendiri. Alkitab tidak mendorong dan mengajar kita hanya akrablah dengan orang-orang yang sama. Akrablah dengan orang-orang yang selalu sama dengan kita. Waktu kita berinteraksi dan kita menjaga keimanan kita, di situ pun kita mulai melangkah dalam satu kacamata, yaitu pertumbuhan. Ya, jadi kebersamaan jelas akan melahirkan pertumbuhan. Kenapa kita mesti akrab dulu nih teman-teman di sini, 38 orang, supaya kita diperlengkapi, supaya kita tahu bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana harusnya anak-anak Tuhan itu teman-teman akan dibangun di komunitas ini. Tapi kalau kita hanya mau bergaul di komunitas yang rohani aja, maka kita kehilangan kemampuan untuk menjadi berkat, berbuah kepada banyak orang. Seperti itu. Jadi sekali lagi, mari tangkap pesan Tuhan, tangkap satu panggilan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu apa? Untuk memiliki sebuah kemampuan dalam kebersamaan. Saudara, jujur ya, makin kesini orang makin egosentris, ribet, makin banyak orang makin ribet. Mending santai sendiri, putusin sendiri. Kalau salah juga gue tanggung sendiri. Nggak ribet, nggak ini banget gitu. Ya orang ngerasa sekarang orang nggak perlu sendiri. Bahkan saya ketemu dengan banyak teman-teman mahasiswi yang akhirnya berpikir gini, aku males satu saat married. Kalau mau punya anak tinggal bayi tabung aja. Ya hidup sendiri aja, nggak ribet dengan yang lain. Ya, itu yang saya bilang, kadang-kadang orang mengklaim dirinya introvert, dan tapi sebenarnya itu adalah sebuah keegoisan aja sih. Gitu. Makanya kita perlu build firman dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani perjalanan iman kita tetap bisa bertumbuh. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan gini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan
penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sendiri itu nggak baik. Ya ini kan ayat, akhirnya kami yang jomblo-jomblo ini dapat peneguhan dari Pak Pendeta, ayat ini disebut, ini waktunya kami tidak sendirian. Lalu di forward lah potongan video saya ke yang lagi digebet atau yang lagi di PDKT bahwa Tuhan bicara bahwa ini waktunya kita berdua masuk dalam jenjang yang lebih serius. Ya ini buat ayat, banyak dijadikan ayat buat konfirmasi. Tapi sebenarnya gini, yang di waktu manusia ini sendiri, yang disediakan Tuhan, kontekstualnya adalah Tuhan ngomong sama Adam laki-laki. Yang disediakan sama Tuhan kan wanita. Ya, bukan Alex dan Adam ya, wanita, clear, jelas. Jadi harus beda supaya bertumbuh gitu loh. Kalau sama gimana mau bertumbuhnya dan bagaimana mau berbuahnya? Begitu kita ada pasangan berbeda, baru bisa berbuah, betul nggak? Kalau sama, maaf, sampai ayam tumbuh gigi juga gimana mau punya anak? Nggak mungkin bisa. Makanya dikasihkanlah sesuatu yang berbeda. Karena berinteraksi dengan yang berbeda itu penting dalam pertumbuhan. Itulah muncul satu istilah yang ditulis di buku seperti Mars dan Venus. Demikianlah otaknya pria dan wanita. Bedanya jauh, langit dan bumi. Nah, kalau kita mau masuk dalam satu jenjang pernikahan, ya kita akan berinteraksi seumur hidup dengan objek yang berbeda dengan kita. Makanya kalau orang nanya, Pak, Bang, gimana sih caranya cari pasangan yang cocok? Nggak akan ada yang cocok. Kalau cocok tuh seperti kamu pakai sendal dua-duanya kanan. Gimana jalannya? Yang kanan oke, yang kiri enggak. Nggak mungkin cocok. Jadi buanglah asumsi bahwa mencari sebuah kecocokan itu adalah sebuah nilai penting dalam membangun hubungan. Ya, kadang-kadang bisa cocok, iya Kak, dia suka makan rujak, saya juga oke. Tapi kan nggak semuanya cocok. Nggak semuanya cocok, gitu. Ada buat orang yang WhatsApp di-read doang, ya oke. Ada yang enggak, iya kan? Nanti kalau udah nikah baru rasa, masalah buka odol aja bisa beda, naruh handuk aja bisa beda, naruh sendal aja buat beda. Sekarang saya tanya, cowok kalau cuci piring, waktu disabunin kerannya nyala nggak? Nyala. Itu cowok. Kalau cewek mati. Gimana mau cari sesuatu yang cocok? Itu nggak mungkin. Makanya mau masuk dalam jenjang pernikahan yang baik di hadapan Tuhan, mesti mempersiapkan kemampuan bersama sekalipun tidak sama. Sekarang saya tanya, jujur-jujuran nih, 39 orang. Siapa di tempat ini sering berselisih dengan diri sendiri 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu? Kadang-kadang kita berbeda kok, bukan bipolar ya, itu ya kadang-kadang orang sering menambah-nambahkan. Bro, gue kayak bipolar deh. Bukan, karena memang ada kecenderungan. Pernah mikir gini, 10 menit lalu coba datang lebih cepat. Kita berselisih dengan diri kita 10 menit yang lalu. Jadi toleransi dimulai dari toleransi sama diri kita sendiri yang beda. Sebelum ngambil jurusan ini nih, ya teman-teman yang baru, pernah ada kepikiran ngambil jurusan yang lain nggak? Sebelum-sebelumnya, ya jelas lah. Apakah ada yang di sini di antara 40 partisipan menyesal ambil jurusan ini? Sudah terlanjur, makanya diselesaikan di ibadah malam keakraban. Daripada lebih berat lagi terlanjurnya. Coba, sudahlah. Udah jangan diomongin dah, bete gue. Kita berselisih dengan diri kita. Nanti 6 bulan dari sini bisa beda lagi. Tahu bener juga ya. Berselisih lagi sama diri kita 6 bulan yang lalu. Terus aja sampai gak ada habisnya. Makanya pada akhirnya kemampuan ini yang sebenarnya Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa di malam keakraban ini semua kita dianugerahkan kemampuan.
untuk memiliki semangat kebersamaan yang utama dan pertama dengan saudara seiman. Yang kedua, dengan yang berbeda. Yang ketiga, dengan yang bermusuhan sekalipun, yang berbeda ekstrim. Berarti sama iblis juga mesti bersahabat dong. Oh, itu jelas tidak. Itu lain konteks, lain objek gitu. Makanya ada orang gini, aduh Tuhan, kalau boleh pas mulai kampus janganlah saya ketemu dengan orang-orang model kayak gini. Orang model kayak gini tuh, aduh, dijauhkanlah. Tiap hari dikirim 10 orang model gitu. Setahun kemudian apa yang terjadi? Bertumbuh dong kita. Ciki, biasalah orang-orang kayak gitu. Saudara yang masuk dalam dunia kuliah, ya kan, dunia kuliah dari dunia sekolah dan online. Saudara akan gimana ya, tapi nanti setelah setahun lewat, jadi jangan biarkan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu dini menghalangi kita bisa akrab dengan siapapun. Sekali lagi, akrablah dengan diri kita yang berbeda. Beberapa saat yang lalu akrablah dengan saudara seiman. Lalu akrablah dengan orang-orang yang tidak dalam golongan kita sendiri. Dan saya percaya kemanapun kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Saya berdoa dari kampus ini, dari grup meeting sore hari ini, lahir orang-orang terbaik, lahir pemimpin-pemimpin besar, lahir orang-orang dengan ide brilian, lahir orang-orang yang perkasa di muka bumi, lahir orang-orang yang akan membawa dampak dan luar biasa. Dan saya berdoa selama saudara ada di kampus ini, saudara juga menemukan orang yang tepat untuk menjalin hubungan seumur hidup bersama dengan orang yang berbeda, tapi tetap bersama. Amin. Sekian dari saya, Tuhan berkati. Saya kembalikan pada yang berwajib.